Ya. Juga dalam bab zina ini teman-teman perlu kita titik beratkan. Tentu kalau masa lalu terjadi sudah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ke depan. Ya. Ke depan ini teman-teman tutup pintu zina. Tidak usah. Nikah, kenapa harus zina? Gitu kan? Harusnya menikah, jangan berzina. Karena zina ini banyak sekali efek buruknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina itu. Jangan mulai WA, jangan mulai kirim foto, jangan mulai ngobrol, jangan macam-macam. Tutup udah pintunya. Allah bilang jangan dekati. Apa sebabnya? Allah jelaskan. Innahu kana fahishatan wa sa'a innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisha. Fahisha itu perbuatan keji. Makna keji memalukan. Kalau kau ketahuan pasti kau malu. Enggak ada orang berzina enggak malu. Itu Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Fahisha wa maqtan, menyusahkan, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Karena kalau sampai hamil maka anaknya tidak jelas statusnya, malu gitu kan. Maka ini semua Allah SWT sudah ingatkan. Maka tutup pintu-pintunya. Ya, tutup pintu-pintunya dengan cara menikah. Kata Nabi SAW, siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Makanya Islam tawarkan menikah, dan dalam bab menikah pun ada bahkan bab poligami. Ya. Kalau sampai orang merasa kebutuhannya masih butuhkan, dia bisa melangkah ini. Atau ada seorang janda mungkin butuh dilindungi, atau orang yang sudah berumur belum menikah, dia bisa bergabung dalam rumah tangga saudarinya muslimah yang lain. Islam berikan solusi daripada perzinahan, karena zina merusak semua tatanan masyarakat. Makanya hukumannya pun berat. Ya. Kalau kepergok berzina sebelum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau kepergok setelah menikah maka rajam, dibunuh. Berarti kalau orang sudah berumah tangga lalu masuk ke hotel berzina, itu berarti dia sedang membawa dirinya pada kematian. Hukumannya dirajam, kepergok dilempar batu. Bukan ditembak mati sekali rasa sakit, tidak, dilemparin batu sampai mati. Karena itu masalah. Berarti memang tidak boleh sama sekali dibuka pintu itu. Ya. Dan ini semua sudah pernah kita jelaskan. Untuk menutup pintu-pintu zina ini, bagi orang tua mudahkan pernikahan anak. Syahwatnya ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istilah balik. Laki-laki sudah keluar sperma, perempuan sudah keluar haid. Ini siap untuk menjadi pabrik-pabrik manusia, tanda kutip. Mereka sudah siap biologis, syahwatnya bergejolak. Egois sekali orang tuanya mengatakan tidak boleh nikah nak kecuali kau sudah sarjana. Baik, syahwatnya dari mulai orang balik mulai kapan? Tamat SD kan? Iya, orang tamat SD umur berapa? 12. Betul kan? Rata-rata SD kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2 sudah balik semuanya. Berarti mulai itu dia harus tahan syahwatnya sampai selesai kuliah. 6 tahun SMP SMA, tambah lagi kuliah 4 tahun, 10 tahun ke depan. Bagaimana caranya orang menahan syahwatnya 10 tahun? Itu enggak mudah. Makanya terjadilah pergaulan-pergaulan bebas itu. Sulit sekali menghindari pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas atau pacaran sebelum nikah ini sama dengan zina, enggak ada bedanya. Pasti pegangan, pasti ciuman, dan sedikit sekali yang bisa lolos tidak berzina. Sedikit sekali. Itu sudah ujung-ujungnya begitu. Maka Islam datang menutup pintu itu. Saya sudah pernah bilang, kalau anak-anak kita kelihatan sudah punya syahwat, dia sudah mulai, umumnya orang anak-anak itu ya, anak laki-laki anak perempuan sudah bangkang sama orang tuanya, itu pasti ada orang lawan jenisnya di luar. Umumnya begitu. Kalau anak laki-laki sudah bangkang sama orang tuanya, cari tahu ada perempuan tuh di belakangnya. Anak perempuan itu ada laki-laki di belakang itu. Karena dia merasa kebutuhan yang sedang bergejolak ini dipenuhi oleh orang itu. Orang tuanya pun dia lupa. Fitrah manusia ada tekanan dalam jiwa. Allah bilang itu dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Allah telah hiasi dalam jiwa laki-laki itu ada dua di sini. Syahwat, rasa cinta dengan syahwat yang bergejolak. Karena kalau kita tidak dikasih syahwat sama Allah, ada kira-kira populasi manusia? Kalau kita setiap kedekatan sama lawan jenis enggak merasa syahwat, enggak merasa suka, enggak ada populasi manusia, enggak ada dorongan untuk biologis kan? Allah kasih potensi itu, tapi Allah ajarkan caranya. Allah ajarkan caranya. Jadi caranya menikah. Kenapa enggak dimudahkan? Kalau kita selalu hubungkan dengan prestasi sekolah, kesian banyak ikhwah akhwat kita begitu di pengajian. Tulis sama saya surat, Ustaz, kami ini sudah faham, sudah ikut kajian sunnah, sudah faham. Tapi orang ini godaan di kampus luar biasa. Lawan jenis datang, mereka pergi ke puncak pada saat ke Bandung, kemana pada saat hari Minggu, Sabtu Minggu mereka pergi ke hotel. Ini nikmati masa-masa
Mudahnya bahasa begini. Kami sudah paham, kami nggak mau. Tapi gejolak ini ada. Bicara sama orang tua mau nikah, kau mau makankan apa istrimu? Ya ikutlah sama orang tuanya. Masa begitu bahasanya? Sekarang masuk akal nggak kita pertemukan teman-teman bahasa kita sebagai orang tua? Kau mau beri makan apa istrimu? Dengan syahwat dia yang sudah bergejolak. Kenapa kita seperti bakhil nggak mau datangkan satu piring makanan buat anak mantu kita? Anak kita aman, penuhi kebutuhannya, itu kan amanah. Tinggal di mana? Tinggal di kamar dia. Anak kita sekarang tidur di mana? Di kamar situ kita datangkan. Nanti kita didik mereka apa bisnis, didik mereka kasih modal. Kita bisa lakukan itu. Tapi tertutup pintu-pintu haram dalam agama kan gitu. Maka ini semua orang yang sedang menaungi orang-orang lain, baik itu anak yatim atau anaknya sendiri, mudahkan semua itu. Ya. Kita pun sama teman-teman. Tidak usah terlalu idealis dalam masalah pernikahan. Kalau orang tua sudah izinkan, kita pun menikah. Jalan melangkah. Jangan bilang saya mau nikmati dulu masa muda. Nikmati pada yang halal. Kan kalau sama istri sama suami masuk hotel enak, nggak malu, mau safar sama-sama mahramnya, hamil punya anak banyak pun nggak apa-apa. Itu sebuah kebanggaan misalnya. Maka semua ini teman-teman harusnya